Bapak dan Ibu yang kami hormati, memasuki usia 60 tahun ke atas seringkali membawa banyak perubahan dalam kehidupan. Sebagian dari kita mungkin sudah tidak lagi aktif bekerja seperti dulu. Penghasilan yang dahulu rutin datang setiap bulan kini mulai berkurang, sementara kebutuhan hidup tetap berjalan. Di masa inilah banyak orang mulai bertanya dalam hati, apakah keuangan saya cukup untuk menjalani hari-hari ke depan dengan tenang? Usia senja seharusnya menjadi masa menikmati hidup dengan lebih damai, bukan masa yang dipenuhi kekhawatiran tentang uang. Namun kenyataannya, tidak sedikit lansia yang justru merasa cemas memikirkan biaya kesehatan, kebutuhan sehari-hari, atau kemungkinan keadaan darurat di masa depan. Kekhawatiran ini sangat wajar, karena stabilitas keuangan memang menjadi salah satu fondasi penting bagi ketenangan hidup. Sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan saya menyapa Bapak dan Ibu yang sedang menonton dari berbagai daerah. Apakah Bapak dan Ibu berasal dari Aceh, Medan, Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Makassar, atau mungkin dari luar negeri? Dimanapun Bapak dan Ibu berada, kita semua memiliki tujuan yang sama, menjalani usia senja dengan lebih tenang, lebih aman, dan lebih bermakna. Saya pernah mendengar kisah seorang bapak berusia 72 tahun yang hidup dengan sangat tenang meskipun penghasilannya tidak lagi sebesar saat ia bekerja. Ketika ditanya apa rahasianya, ia hanya berkata sederhana, "Saya belajar mengatur keuangan sejak pensiun, bukan saat sudah kesulitan." Kalimat ini terdengar sederhana, tetapi mengandung pelajaran yang sangat dalam. Banyak orang mengira bahwa ketenangan di usia tua hanya dimiliki oleh mereka yang memiliki harta melimpah. Padahal kenyataannya tidak selalu demikian. Yang sering membuat hidup terasa lebih aman justru bukan jumlah uang yang dimiliki, tetapi cara seseorang mengelola dan menggunakan uangnya dengan bijak. Di usia 60 plus, mengatur keuangan bukan lagi tentang mengejar kekayaan. Yang jauh lebih penting adalah menjaga kestabilan hidup, menghindari masalah keuangan, serta memastikan bahwa kebutuhan dasar tetap terpenuhi dengan baik. Dengan pengelolaan yang tepat, bahkan penghasilan yang sederhana pun bisa cukup untuk menjalani kehidupan yang nyaman. Karena itu, dalam video ini kita akan membahas 7 cara bijak mengatur keuangan di usia 60 tahun ke atas agar hidup terasa lebih tenang, lebih aman, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan yang mungkin terjadi di masa depan. Di segmen berikutnya, kita akan membahas cara pertama yang sangat penting namun sering diabaikan oleh banyak orang ketika memasuki usia pensiun. Cara ini sederhana, tetapi dapat menjadi fondasi utama bagi keamanan finansial di usia senja. Bapak dan Ibu yang kami hormati, salah satu kesalahan yang paling sering terjadi ketika seseorang memasuki usia 60 tahun ke atas adalah masih menggunakan pola pengelolaan uang seperti ketika masih muda. Padahal kondisi hidup sudah berubah. Penghasilan mungkin tidak lagi rutin, tenaga tidak lagi sekuat dulu, dan kebutuhan hidup seringkali justru semakin meningkat, terutama untuk kesehatan. Karena itu, langkah pertama yang sangat penting adalah membuat perencanaan keuangan yang sederhana tetapi jelas. Secara psikologis, banyak lansia merasa tidak perlu lagi membuat perencanaan keuangan. Ada yang berpikir, usia sudah tua, jalani saja apa adanya. Namun justru di usia inilah perencanaan menjadi lebih penting. Tanpa perencanaan, pengeluaran kecil yang terlihat sepele bisa perlahan menguras tabungan. Tanpa disadari, uang yang seharusnya cukup untuk bertahun-tahun bisa habis lebih cepat dari yang kita bayangkan. Ada kisah seorang ibu berusia 88 tahun dari Surabaya yang pernah bercerita dengan sangat jujur. Setelah pensiun, ia merasa memiliki cukup tabungan sehingga tidak terlalu memikirkan pengeluaran. Ia sering membantu anak, membeli barang yang sebenarnya tidak terlalu diperlukan, dan jarang mencatat pengeluaran. 5 tahun kemudian, ia mulai merasa tabungannya menipis. Saat itulah ia menyadari bahwa tanpa perencanaan, uang bisa hilang perlahan tanpa terasa. Jika kondisi seperti ini terus terjadi, dampaknya bukan hanya pada keuangan tetapi juga pada ketenangan batin. Banyak lansia yang akhirnya merasa cemas, takut menghadapi masa depan, bahkan merasa tidak enak hati kepada anak-anak karena khawatir menjadi beban. Padahal sebenarnya keadaan itu bisa dicegah sejak awal dengan perencanaan yang sederhana. Cara bijaknya tidak harus rumit. Bapak dan Ibu cukup membuat gambaran sederhana tentang berapa uang yang dimiliki, berapa kebutuhan bulanan, dan berapa yang harus disimpan untuk keadaan darurat. Dengan mengetahui angka-angka dasar ini, kita bisa hidup dengan lebih terarah dan tidak mudah panik ketika menghadapi situasi tak terduga. Perencanaan keuangan di usia senja bukanlah tentang hidup kaku atau pelit terhadap diri sendiri.
Justru sebaliknya, ini adalah cara untuk menjaga agar kehidupan tetap stabil, sehingga kita masih bisa menikmati waktu bersama keluarga, cucu, dan orang-orang tercinta tanpa dibayangi rasa khawatir. Jika Bapak dan Ibu merasa pembahasan seperti ini bermanfaat, Anda boleh menuliskan di kolom komentar hadir atau sekadar menyapa dari kota tempat Anda menonton. Kehadiran Bapak dan Ibu di sini sangat berarti, karena kita semua sedang belajar menjalani usia senja dengan lebih bijak dan lebih tenang. Di segmen berikutnya, kita akan membahas cara kedua yang sering diabaikan banyak orang, padahal kebiasaan ini bisa menjadi penyelamat keuangan ketika keadaan tak terduga datang menghampiri. Bapak dan Ibu yang kami hormati, setelah memiliki gambaran tentang perencanaan keuangan, langkah bijak berikutnya yang sangat penting di usia 60 tahun ke atas adalah memiliki dana darurat yang benar-benar terjaga. Banyak orang mengira dana darurat hanya penting bagi mereka yang masih bekerja atau memiliki usaha. Padahal justru bagi lansia, dana darurat bisa menjadi penyelamat ketika keadaan tidak terduga terjadi. Secara psikologis, usia senja sering membawa perubahan yang tidak selalu bisa diprediksi. Kesehatan bisa berubah lebih cepat, kebutuhan medis bisa muncul tiba-tiba, atau ada keadaan keluarga yang membutuhkan bantuan. Tanpa dana cadangan, situasi seperti ini bisa menimbulkan tekanan batin yang besar. Bukan karena masalahnya terlalu berat, tetapi karena kita tidak memiliki persiapan untuk menghadapinya. Saya pernah mendengar kisah seorang bapak berusia 70 tahun dari Yogyakarta. Ia hidup cukup sederhana setelah pensiun. Tabungannya tidak besar, tetapi ia selalu menyisihkan sebagian kecil uangnya sebagai dana darurat yang tidak pernah ia sentuh. Suatu hari ia harus menjalani perawatan kesehatan mendadak. Karena memiliki dana cadangan, ia tidak perlu meminjam uang atau merepotkan anak-anaknya. Ia bisa menjalani perawatan dengan lebih tenang. Cerita seperti ini menunjukkan satu hal penting. Ketika seseorang memiliki dana darurat, bukan hanya keuangannya yang terlindungi, tetapi juga harga diri dan ketenangan batin ikut terjaga. Lansia yang memiliki cadangan keuangan biasanya lebih percaya diri menjalani hidup karena mereka tahu masih memiliki pegangan ketika keadaan berubah. Sebaliknya, tanpa dana darurat, masalah kecil bisa terasa jauh lebih besar. Sebuah biaya pengobatan yang sebenarnya masih terjangkau bisa berubah menjadi sumber kecemasan yang berkepanjangan. Bahkan beberapa orang akhirnya terpaksa menjual aset penting atau meminjam uang dalam keadaan terdesak. Karena itu, salah satu langkah paling bijak di usia 60 plus adalah menyisihkan sebagian uang sebagai tabungan darurat yang tidak digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Tidak harus besar. Yang terpenting adalah konsisten menjaganya agar tetap tersedia ketika benar-benar dibutuhkan. Dana darurat bukan sekadar uang yang disimpan. Ia adalah perlindungan bagi ketenangan hidup di usia senja. Dengan memiliki cadangan ini, Bapak dan Ibu bisa menjalani hari-hari dengan lebih tenang tanpa terlalu khawatir menghadapi hal-hal yang tidak terduga. Di segmen berikutnya, kita akan membahas kebiasaan ketiga yang sangat menentukan keamanan finansial di usia tua, yaitu bagaimana bersikap bijak terhadap bantuan kepada anak atau keluarga, tanpa merusak kestabilan keuangan sendiri. Bapak dan Ibu yang kami hormati, memasuki usia 60 tahun ke atas seringkali membuat hati kita semakin lembut kepada anak dan keluarga. Keinginan untuk membantu mereka, terutama ketika mereka sedang menghadapi kesulitan, adalah hal yang sangat manusiawi. Namun di sisi lain, ada satu prinsip keuangan yang sering terlupakan oleh banyak orang tua, yaitu jangan sampai kebaikan hati membuat keuangan sendiri menjadi tidak aman. Secara psikologis, banyak lansia merasa bahwa membantu anak adalah kewajiban yang tidak boleh ditolak. Apalagi jika anak datang dengan wajah sedih, membawa masalah pekerjaan, usaha, atau kebutuhan keluarga mereka. Tanpa berpikir panjang, sebagian orang tua langsung memberikan uang atau bahkan mengambil tabungan yang sebenarnya disiapkan untuk masa tua. Saya pernah mendengar kisah seorang bapak berusia 73 tahun dari Jakarta. Ia memiliki tabungan pensiun yang sebenarnya cukup untuk hidup sederhana hingga usia tua. Namun karena beberapa kali membantu usaha anak yang mengalami kesulitan, tabungannya perlahan berkurang. Ia tidak pernah menyesal membantu anaknya, tetapi jauh di dalam hati ia mulai merasa cemas memikirkan masa depan keuangannya sendiri. Jika kondisi seperti ini terus terjadi, dampaknya tidak hanya pada keuangan tetapi juga pada hubungan keluarga. Ketika tabungan orang tua menipis, terkadang muncul rasa khawatir atau ketegangan yang tidak diucapkan. Anak mungkin merasa bersalah, sementara orang tua diam-diam menanggung kecemasan tentang hari esok. Padahal dalam pandangan yang lebih bijak, membantu anak tidak selalu harus dalam bentuk uang.
Kadang dukungan moral, nasihat yang bijak, atau sekadar doa tulus dari orang tua sudah sangat berarti bagi mereka. Yang paling penting adalah memastikan bahwa kehidupan orang tua sendiri tetap aman dan stabil. Menjaga kestabilan keuangan bukan berarti kita menjadi orang tua yang tidak peduli. Justru sebaliknya, ini adalah bentuk tanggung jawab yang matang. Orang tua yang mampu menjaga dirinya tetap mandiri secara finansial biasanya lebih dihormati dan lebih dihargai oleh anak-anaknya. Jika Bapak dan Ibu merasa pembahasan ini penting, jangan ragu untuk membagikan video ini kepada teman atau keluarga yang mungkin juga sedang memasuki masa pensiun. Kadang satu nasihat kecil bisa membantu seseorang menghindari kesulitan besar di masa depan. Di segmen berikutnya kita akan membahas kebiasaan keuangan keempat yang sering dianggap sepele, tetapi tanpa disadari bisa menjadi penyebab utama banyak lansia mengalami kesulitan finansial di usia senja. Bapak dan Ibu yang kami hormati, setelah kita membahas tentang pentingnya perencanaan keuangan, dana darurat, dan kebijaksanaan dalam membantu keluarga, ada satu kebiasaan lain yang sangat menentukan ketenangan hidup di usia 60 tahun ke atas. Kebiasaan itu adalah mengendalikan gaya hidup agar tetap sederhana dan realistis. Kedengarannya mungkin sepele, tetapi justru disinilah banyak orang tanpa sadar mulai mengalami masalah keuangan. Secara psikologis, memasuki usia pensiun sering menimbulkan perasaan ingin menikmati hidup setelah bertahun-tahun bekerja keras. Keinginan ini sangat wajar. Banyak orang merasa sekarang waktunya bersantai, membeli sesuatu yang dulu tidak sempat dibeli, atau mengikuti gaya hidup yang terlihat menyenangkan. Namun jika tidak disertai pengendalian diri, pengeluaran kecil yang terlihat ringan bisa perlahan menguras tabungan yang seharusnya cukup untuk masa depan. Saya pernah mendengar kisah seorang ibu berusia 67 tahun dari Bandung. Setelah pensiun, ia mulai sering berkumpul dengan teman-temannya di berbagai tempat makan atau pusat perbelanjaan. Awalnya hanya sesekali untuk bersosialisasi. Tetapi lama-kelamaan kebiasaan ini menjadi rutinitas mingguan. Tanpa terasa, pengeluaran kecil seperti makan di luar, membeli barang yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan, atau mengikuti tren baru membuat tabungannya berkurang jauh lebih cepat dari yang ia perkirakan. Kondisi seperti ini sering terjadi karena banyak orang tidak menyadari satu hal penting. Di usia senja, kemampuan menambah penghasilan biasanya sudah lebih terbatas dibandingkan ketika masih muda. Artinya setiap keputusan pengeluaran harus dipikirkan dengan lebih hati-hati. Jika pengeluaran terus meningkat sementara pemasukan tidak bertambah, maka perlahan stabilitas keuangan bisa terganggu. Dampaknya bukan hanya soal uang. Ketika tabungan mulai menipis, rasa tenang dalam menjalani hidup juga ikut berkurang. Banyak lansia akhirnya mulai merasa khawatir tentang biaya kesehatan, kebutuhan sehari-hari, atau kemungkinan keadaan darurat. Padahal masa tua seharusnya menjadi waktu untuk menikmati kehidupan dengan lebih damai, bukan masa yang dipenuhi kekhawatiran. Disinilah pentingnya menjaga gaya hidup yang lebih sederhana, lebih bijak, dan lebih terarah. Hidup sederhana bukan berarti hidup kekurangan. Justru seringkali kehidupan yang tidak berlebihan membuat hati terasa lebih ringan. Kita bisa menikmati hal-hal kecil seperti waktu bersama keluarga, berbincang dengan teman, atau berjalan santai di pagi hari tanpa harus mengeluarkan biaya besar. Bapak dan Ibu, banyak penelitian tentang kebahagiaan menunjukkan bahwa di usia lanjut, kepuasan hidup seringkali lebih dipengaruhi oleh ketenangan batin dan hubungan yang hangat, bukan oleh kemewahan materi. Dengan menjaga gaya hidup yang seimbang, keuangan tetap stabil, dan hati pun lebih tenang menjalani hari-hari. Bapak dan Ibu yang kami hormati, setelah kita berbicara tentang pentingnya menjaga gaya hidup yang sederhana, langkah bijak berikutnya dalam mengatur keuangan di usia 60 tahun ke atas adalah mengelola aset dengan hati-hati dan penuh pertimbangan. Aset yang dimaksud bisa berupa rumah, tanah, tabungan, atau usaha kecil yang masih dimiliki. Banyak orang tidak menyadari bahwa aset yang dikelola dengan baik dapat menjadi sumber keamanan hidup di masa tua. Secara psikologis, di usia senja sering muncul keinginan untuk segera membagikan harta kepada anak-anak. Sebagian orang tua berpikir bahwa dengan memberikan aset lebih cepat, anak-anak akan merasa lebih senang atau lebih terbantu. Niat ini tentu sangat mulia. Namun tanpa perhitungan yang matang, keputusan tersebut kadang justru membuat orang tua kehilangan pegangan finansial di masa depan. Ada sebuah kisah yang cukup menyentuh dari seorang bapak berusia 74 tahun di Semarang. Beberapa tahun setelah pensiun, ia memutuskan untuk membagi sebagian besar tanahnya kepada anak-anaknya. Awalnya semua terasa baik-baik saja. Namun ketika ia membutuhkan biaya pengobatan beberapa tahun kemudian,
Ia mulai kesulitan karena aset yang dahulu menjadi pegangan sudah tidak lagi berada di tangannya. Anak-anaknya tentu tetap peduli, tetapi keadaan menjadi lebih rumit daripada sebelumnya. Dari kisah seperti ini kita bisa melihat satu pelajaran penting. Aset di usia senja bukan hanya sekadar harta, tetapi juga jaminan keamanan hidup. Ketika aset dikelola dengan bijak, seseorang memiliki lebih banyak pilihan untuk menghadapi berbagai keadaan yang mungkin muncul di masa depan. Jika aset dilepas terlalu cepat atau tanpa perencanaan yang jelas, dampaknya bisa cukup besar. Selain mengurangi keamanan finansial, hal ini juga dapat menimbulkan tekanan emosional. Banyak lansia akhirnya merasa khawatir, bahkan merasa kehilangan kemandirian karena tidak lagi memiliki cadangan yang cukup. Karena itu, cara yang lebih bijak adalah mengelola aset secara bertahap dan penuh pertimbangan. Tidak ada salahnya membantu anak-anak, tetapi tetap pastikan bahwa bapak dan ibu memiliki pegangan yang cukup untuk menjaga kehidupan sendiri tetap aman dan nyaman. Jika bapak dan ibu merasa pembahasan seperti ini memberi manfaat, jangan ragu untuk membagikannya kepada teman atau keluarga yang mungkin juga sedang mempersiapkan masa pensiun. Semakin banyak orang yang memahami cara mengelola keuangan di usia senja, semakin banyak pula yang bisa menjalani hidup dengan lebih tenang. Di segmen berikutnya, kita akan membahas cara keenam yang seringkali menjadi penentu apakah seseorang bisa hidup mandiri di usia tua, yaitu bagaimana menjaga sumber penghasilan kecil agar tetap ada meskipun kita sudah tidak bekerja seperti dahulu. Bapak dan Ibu yang kami hormati, memasuki usia 60 tahun ke atas tidak selalu berarti bahwa seseorang harus berhenti sepenuhnya dari aktivitas yang menghasilkan uang. Justru dalam banyak kasus, memiliki sumber penghasilan kecil yang stabil bisa menjadi salah satu kunci penting untuk menjaga ketenangan hidup di usia senja. Penghasilan ini tidak harus besar, yang terpenting adalah keberadaannya dapat membantu menjaga keseimbangan keuangan sehari-hari. Secara psikologis, manusia pada dasarnya merasa lebih tenang ketika masih memiliki kemampuan untuk berdiri di atas kakinya sendiri. Ketika seseorang masih memiliki pemasukan meskipun kecil, ia cenderung merasa lebih mandiri, lebih percaya diri, dan tidak terlalu khawatir menghadapi masa depan. Sebaliknya, jika sepenuhnya bergantung pada tabungan atau bantuan orang lain, rasa cemas sering muncul secara perlahan. Saya pernah mendengar kisah seorang bapak berusia 69 tahun dari Malang. Setelah pensiun dari pekerjaannya, ia tidak ingin hanya duduk di rumah tanpa kegiatan. Ia mulai membuka usaha kecil menjual tanaman hias di halaman rumahnya. Penghasilannya tidak besar, tetapi cukup untuk menambah kebutuhan sehari-hari. Yang lebih penting, ia merasa hidupnya tetap aktif dan bermakna. Cerita seperti ini menunjukkan bahwa di usia senja, pekerjaan bukan lagi tentang mengejar kekayaan. Lebih dari itu, aktivitas yang menghasilkan uang seringkali memberikan rasa harga diri dan kebanggaan pribadi. Banyak lansia yang merasa lebih bahagia ketika masih bisa melakukan sesuatu yang produktif. Jika seseorang memiliki sedikit penghasilan tambahan, dampaknya juga sangat baik bagi stabilitas keuangan. Tabungan tidak cepat berkurang, kebutuhan kecil bisa terpenuhi tanpa harus mengambil dana cadangan. Dan yang paling penting, seseorang tetap merasa memiliki kontrol atas kehidupannya sendiri. Bapak dan Ibu tidak perlu memikirkan usaha yang besar atau rumit. Kadang hal sederhana seperti menjual makanan kecil, berkebun, menulis, membuat kerajinan tangan, atau membantu usaha keluarga sudah cukup untuk memberikan pemasukan tambahan sekaligus menjaga aktivitas harian tetap bermakna. Dengan tetap memiliki aktivitas produktif, usia senja tidak terasa sebagai masa menunggu waktu berlalu. Justru sebaliknya, hari-hari terasa lebih hidup karena ada tujuan kecil yang terus dijalani dengan penuh semangat. Di segmen berikutnya, kita akan membahas cara ketujuh yang tidak kalah penting, yaitu bagaimana menjaga pola pengeluaran agar tetap seimbang sehingga keuangan di usia tua tidak mudah goyah oleh keadaan yang tidak terduga. Bapak dan Ibu yang kami hormati, setelah kita membahas tentang pentingnya memiliki aktivitas produktif yang dapat menambah penghasilan kecil, ada satu kebiasaan lain yang tidak kalah penting dalam menjaga kestabilan keuangan di usia 60 tahun ke atas. Kebiasaan itu adalah mengatur pengeluaran dengan lebih sadar dan penuh perhitungan. Di usia senja, setiap rupiah yang dikeluarkan sebaiknya benar-benar dipertimbangkan agar tidak menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Secara psikologis, banyak orang di usia lanjut merasa bahwa mereka sudah melewati masa kerja yang panjang, sehingga wajar jika ingin menikmati hasil jerih payahnya. Keinginan ini tentu tidak salah, namun tanpa disadari,
Kebiasaan mengeluarkan uang tanpa perencanaan seringkali menjadi penyebab utama mengapa tabungan lansia bisa berkurang lebih cepat dari yang diperkirakan. Saya pernah mendengar cerita seorang ibu berusia 71 tahun dari Medan yang pernah berkata dengan jujur, "Saya tidak merasa boros tapi uang saya kok cepat sekali habis." Setelah ia mencoba mencatat pengeluaran selama beberapa bulan, barulah ia menyadari bahwa pengeluaran kecil seperti belanja yang tidak terlalu penting, hadiah yang berlebihan, atau kebiasaan membeli sesuatu karena sedang diskon ternyata perlahan menguras tabungannya. Kondisi seperti ini sering terjadi karena kita tidak benar-benar menyadari kemana uang pergi setiap hari. Padahal jika dibiarkan terus-menerus, kebiasaan ini dapat berdampak pada ketenangan hidup. Ketika tabungan mulai menipis, rasa khawatir tentang masa depan bisa muncul, terutama jika tiba-tiba ada kebutuhan kesehatan atau keadaan darurat. Cara yang paling bijak bukanlah dengan menahan diri secara berlebihan, tetapi dengan menjaga keseimbangan antara kebutuhan dan keinginan. Pengeluaran untuk kebutuhan pokok seperti makanan sehat, kesehatan, dan kenyamanan hidup tentu harus diprioritaskan. Namun pengeluaran yang hanya didorong oleh keinginan sesaat sebaiknya dipikirkan kembali. Dengan membiasakan diri mencatat pengeluaran, sekecil apapun jumlahnya, Bapak dan Ibu akan lebih mudah memahami pola keuangan pribadi. Dari sana kita bisa melihat mana pengeluaran yang memang penting dan mana yang sebenarnya bisa dikurangi. Jika Bapak dan Ibu merasa pembahasan ini bermanfaat, jangan ragu untuk membagikannya kepada sahabat atau keluarga yang mungkin juga sedang memasuki masa pensiun. Kadang satu kebiasaan kecil seperti mengatur pengeluaran dapat membuat hidup di usia senja terasa jauh lebih aman dan tenang. Di segmen berikutnya, kita akan membahas satu prinsip keuangan yang sangat penting tetapi sering terlupakan oleh banyak orang, yaitu bagaimana mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan krisis atau keadaan darurat di masa depan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, setelah kita membahas tentang cara menjaga pengeluaran tetap seimbang, ada satu hal lagi yang sangat penting dalam mengatur keuangan di usia 60 tahun ke atas, yaitu mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan krisis. Kata krisis mungkin terdengar menakutkan, tetapi sebenarnya yang dimaksud di sini bukan hanya krisis besar seperti bencana ekonomi. Kadang krisis dalam kehidupan justru datang dalam bentuk yang sederhana, namun tidak terduga. Secara psikologis, manusia cenderung merasa aman ketika hidup berjalan stabil. Namun pengalaman hidup sering mengajarkan bahwa keadaan bisa berubah kapan saja. Biaya kesehatan bisa meningkat tiba-tiba, kondisi ekonomi keluarga bisa berubah, atau kebutuhan mendesak bisa muncul tanpa peringatan. Tanpa persiapan mental dan finansial, situasi seperti ini dapat menimbulkan tekanan yang cukup besar bagi lansia. Saya pernah mendengar kisah seorang bapak berusia 75 tahun dari Makassar. Selama bertahun-tahun ia hidup dengan sangat tenang karena memiliki tabungan yang cukup. Namun suatu hari ia harus menjalani perawatan kesehatan yang membutuhkan biaya besar. Karena sebelumnya ia sudah mempersiapkan kemungkinan seperti ini dengan memiliki cadangan dana dan pengaturan keuangan yang baik, ia dapat menjalani masa sulit itu tanpa rasa panik. Kisah seperti ini mengajarkan bahwa persiapan menghadapi krisis bukanlah bentuk pesimisme, justru sebaliknya, ini adalah bentuk kebijaksanaan. Orang yang siap menghadapi kemungkinan buruk biasanya justru menjalani hidup dengan lebih tenang, karena mereka tahu bahwa jika sesuatu terjadi, mereka sudah memiliki rencana untuk menghadapinya. Jika seseorang tidak memiliki persiapan sama sekali, situasi kecil pun bisa terasa sangat berat. Ketika biaya tak terduga muncul, seseorang mungkin harus mengambil tabungan yang sebenarnya disiapkan untuk kebutuhan jangka panjang. Dalam jangka waktu lama, hal ini dapat mengganggu stabilitas keuangan dan menimbulkan kecemasan yang tidak perlu. Karena itu, salah satu langkah bijak di usia senja adalah selalu memiliki rencana cadangan. Simpan sebagian dana untuk keadaan darurat, pertimbangkan asuransi kesehatan jika memungkinkan, dan hindari keputusan finansial yang terlalu berisiko. Dengan cara ini, Bapak dan Ibu dapat menjalani kehidupan dengan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Jika Bapak dan Ibu masih menyimak sampai di titik ini, berarti kita sedang belajar bersama untuk menjalani usia senja dengan lebih bijaksana. Semoga setiap langkah kecil yang kita pelajari hari ini dapat menjadi bekal untuk kehidupan yang lebih tenang dan lebih aman. Di segmen terakhir nanti kita akan merangkum semua pembahasan ini dan melihat bagaimana 7 cara sederhana ini sebenarnya dapat menjadi fondasi bagi kehidupan yang lebih damai, mandiri, dan penuh rasa syukur di usia tua. Bapak dan Ibu yang kami hormati, setelah kita melewati berbagai pembahasan dalam video ini, kita mulai menyadari satu hal penting.
Mengatur keuangan di usia 60 tahun ke atas sebenarnya bukan sekadar soal uang. Lebih dari itu, ini adalah tentang menjaga ketenangan hidup, menjaga harga diri, dan memastikan bahwa masa tua dapat dijalani dengan lebih damai dan bermakna. Secara psikologis, manusia pada usia senja sangat membutuhkan rasa aman, bukan hanya aman secara fisik tetapi juga aman secara batin. Ketika kondisi keuangan stabil, pikiran menjadi lebih tenang. Kita tidak terlalu khawatir memikirkan kebutuhan sehari-hari, tidak gelisah menghadapi masa depan, dan bisa menikmati waktu bersama keluarga dengan perasaan yang lebih ringan. Dari awal hingga akhir, kita telah membahas 7 cara bijak mengatur keuangan di usia 60+, mulai dari membuat perencanaan keuangan sederhana, menyiapkan dana darurat, bersikap bijak dalam membantu anak, menjaga gaya hidup tetap sederhana, mengelola aset dengan hati-hati, mempertahankan sumber penghasilan kecil, hingga mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan krisis. Semua langkah ini terlihat sederhana, tetapi jika dijalankan dengan konsisten, dampaknya sangat besar bagi ketenangan hidup. Banyak orang mengira bahwa kebahagiaan di masa tua hanya dimiliki oleh mereka yang memiliki harta berlimpah. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Yang sering membuat seseorang benar-benar merasa tenang justru adalah kemampuan mengelola apa yang dimiliki dengan bijaksana. Ketika keuangan teratur, hati pun terasa lebih lapang. Usia senja seharusnya menjadi masa untuk menikmati kehidupan dengan lebih penuh rasa syukur. Kita bisa menghabiskan waktu bersama keluarga, berbincang dengan sahabat lama, atau menikmati hal-hal sederhana yang dulu mungkin terlewatkan karena kesibukan bekerja. Semua itu terasa lebih indah ketika hidup tidak dibebani oleh masalah keuangan yang sebenarnya bisa dicegah sejak awal. Jika Bapak dan Ibu merasa pembahasan seperti ini bermanfaat, semoga video ini bisa menjadi pengingat bahwa hidup tenang di usia tua bukan kebetulan, tetapi hasil dari kebijaksanaan dalam menjalani kehidupan. Dan jika Bapak dan Ibu ingin terus mendapatkan pembahasan yang menenangkan, reflektif dan bermanfaat untuk kehidupan di usia senja, silakan bergabung bersama kami dengan menekan tombol subscribe di channel ini. Dengan begitu, kita bisa terus belajar bersama menjalani usia tua dengan lebih bijak, lebih tenang, dan lebih bermakna.